Jauh di dalam kegelapan tak berujung, sesosok tubuh dengan cepat muncul dan perlahan jatuh. Itu adalah Qin Chen. Saat ini, Qin Chen dikelilingi oleh kekuatan reinkarnasi. Jika dia bukan seseorang yang mengetahui intinya, dia bahkan akan berpikir bahwa dia telah menerobos. Ya, aku khawatir aku akan menghasilkan banyak uang kali ini. Tuan muda si Fang ini benar-benar bintang keberuntunganku. Sungguh pilihan yang bijaksana untuk membiarkan dia memasuki tempat gelap ini. Merasakan kekuatan mengerikan di sekujur tubuhnya, senyuman muncul di bibir Qin Chen. Saat berikutnya, dia meninju dengan keras. Kekosongan berguncang, dan celah hitam besar tiba-tiba muncul di tanah gelap di depannya. Kekuatan kejutan luar angkasa yang mengerikan melonjak di sekitar celah tersebut, memusnahkan segalanya. Kekuatan reinkarnasi memang sangat kuat. Dengan kekuatan reinkarnasi ini, kendaliku atas ruang angkasa menjadi berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Gumam Qin Chen, merasa terkejut di dalam hatinya. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti apa arti ketidakterikatan. Begitu ia telah mencapai transenden dan memiliki kekuatan reinkarnasi di dalam tubuhnya, ia dapat mengendalikan kekuatan laut kosmik ini. Kekuatan laut kosmik tidak lagi menjadi kendala baginya, melainkan semacam bantuan. Dalam keadaan seperti itu, serangan reguler apapun akan menjadi setidaknya 10 kali lebih kuat daripada sebelum terobosan. Inilah yang membuat kekuatan transenden menjadi sangat kuat. Aturan komunikasi, aturan pemanfaatan, aturan evolusi tidak terikat oleh aturan laut semesta. Ternyata inilah yang disebut transenden, yang disebut melewati reinkarnasi. Gumam Qin Chen merasa bersemangat. Terobosan Tuan Muda si Fang memberinya banyak inspirasi, tidak hanya memungkinkan dia menyerap cukup banyak kekuatan reinkarnasi, tetapi juga memberinya pemahaman yang lebih dalam tentang alam transenden. Begitu dia mengangkat tangannya, Qin Chen merasa seluruh tubuhnya sangat transparan, dan aura mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya bertahan di sekelilingnya. Pada saat ini, dia memiliki perasaan samar-samar bahwa jika dia memukul, itu bahkan bisa meledakkan seluruh dunia. Kali ini, saya lebih percaya diri untuk menerobos ke alam transenden. Gumam Qin Chen menutup matanya dan mulai berlatih. Bukan hanya Qin Chen. Di dunia kekacauan, kekuatan reinkarnasi dan takdir tanpa akhir melonjak. Qin Chen tidak menyerap satupun kekuatan reinkarnasi yang memasuki dunia kekacauan, menyerahkan semuanya kepada Sisi dan yang lainnya, menyebabkan mereka benar-benar jatuh ke dalam kekuatan yang mengerikan ini. Reinkarnasi, reinkarnasi, ternyata ini reinkarnasi. Gumam Hong Huang Zulong dan yang lainnya masing-masing bermandikan kekuatan reinkarnasi tanpa akhir ini, seolah-olah mereka telah memperoleh kehidupan baru. Kekuatan reinkarnasi ini memberi mereka pemahaman nyata tentang alam transendensi. Gagaga, kekuatan reinkarnasi ini begitu kuat. Jika aku bisa menerobosnya, bukankah aku bisa memilih semua naga betina di dunia? Gumam Hong Huang Zulong tampak bersemangat. Pada saat ini, tiba-tiba ada gelombang fluktuasi aura yang menakjubkan di kejauhan. Hong Huang Zulong buru-buru mendongak dan melihat 4 sosok berkumpul di langit tak berujung, masing-masing mengeluarkan aura yang menakjubkan, bahkan aura ini sedikit menekan auranya. Nyonya pertama, nyonya kedua, nyonya ketiga, nyonya keempat. Melihat keempat sosok ini, mata Hong Huang Zulong tiba-tiba membelalak. Keempat orang ini tidak lain adalah Qiansu, Ruyu, Sisi dan Waner. Sial, apakah ada keadilan dalam hal ini? Gumam Hong Huang Zulong meratap. Dia adalah dewa kekacauan yang lahir di awal alam semesta. Sudah tak terhitung. Zaman sejak dia memasuki puncak dan alam tertinggi, dan Sisi serta yang lainnya baru muncul di era ini. Bagaimana Anda menghadapi transendensi? Dalam hal persepsi terhadap dunia, apakah dunia lebih kuat darinya? Pasti Qin Chen yang mengatur segalanya untuk mereka. Sayangnya, alangkah baiknya jika saya juga seorang wanita. Jika saya menemukan pria yang kuat, saya tidak perlu bekerja terlalu keras. Gumam Hong Huang Zulong mengutuk dan buru-buru menyadarinya lagi. Entah untuk merevitalisasi status kekeluargaan atau yang lainnya, harus dilakukan secepatnya. Pada saat ini, di luar tempat gelap, gerakan di dalam sepertinya sudah tenang. Mungkinkah Tuan Muda si Fang berhasil menerobos? Selamat kepada Tuan Istana, selamat kepada Dewa si Fang, raksasa lain telah muncul di Istana Anyu kita. Ucap sekelompok pria kuat berkata dengan gembira. Haha, kamu terlalu sopan.
Sebelum Tuan Istana Anyu dapat berbicara, Dewa Sifang tertawa dan berseru. Huff, Dewa Sifang ini terlalu lancang, membuatnya seolah-olah dia adalah penguasa istana. Melihat tampang Dewa Sifang yang angkuh, Lord Sukong hanya bisa mendengus dingin, matanya tidak senang. Sukong, jangan bicara omong kosong. Terobosannya dalam transendensi di Sifang juga merupakan hal yang baik untuk Anyu Mansion kita. Di sampingnya, penguasa istana Anyu memarahinya, lalu tersenyum dan mengangguk. Ada satu detasemen lagi di Anyu Mansion memang merupakan kebahagiaan besar bagi Anyu Mansion. Dewa Sifang tertawa, tapi di saat yang sama, hatinya sedikit tenggelam. Aku tidak tahu berapa banyak reinkarnasi yang dihabiskan putraku. 3 reinkarnasi dalam waktu setengah bulan seharusnya tidak menjadi masalah, tapi 4 reinkarnasi saja tidak cukup. Jika hanya 3 reinkarnasi, maka di masa depan, gumam Dewa Sifang memiliki beberapa sedikit penyesalan di hatinya. Menurut informasi, anak laki-laki itu kemungkinan besar telah memperoleh warisan dari alam rahasia Guiksu. Jika putraku bisa mendapatkan warisan darinya, maka masa depan kita mungkin tidak berhenti di tingkat kedua. Pelangi ilahi muncul dari pupil Dewa Sifang, putraku Sifang seharusnya akan mengambil tindakan bukan. Sebuah cibiran diam-diam tergambar di sudut mulut Dewa Sifang. Di tempat yang gelap, seluruh tubuh Tuan Muda Sifang dipenuhi aura reinkarnasi dan perlahan jatuh. Di bawah, Wakil Komandan Luan Feng dan yang lainnya berlutut di tanah dengan ekspresi hormat, saya telah bertemu Tuan Muda. Baiklah, semuanya, tolong bangun. Begitu Tuan Muda Sifang mengangkat tangannya, kekuatan tak terlihat muncul, mengangkat Luan Feng dan yang lainnya dalam sekejap, membuat Luan Feng dan yang lainnya terlihat terkejut. Setengah bulan yang lalu, Tuan Muda Sifang hampir mencapai tingkat kultivasi mereka, tetapi sekarang, kesenjangan antara keduanya menjadi sangat besar. Namun, setelah menyerap sedikit kekuatan reinkarnasi, kekuatan mereka juga telah meningkat secara luar biasa, dan mereka menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Tuan Muda, haruskah kita mencari anak itu sekarang? Ucap Luan Feng maju selangkah dan berkata dengan suara keras, niat membunuh melintas di pupil matanya. Ini memang waktunya untuk pergi, seringai muncul di bibir Tuan Muda Sifang. Tuan Muda Sifang mengangkat kepalanya dan melihat ke kedalaman tanah gelap di kejauhan, dengan cahaya dingin menyinari pupil matanya. Dia tidak bisa melupakan penghinaan yang diberikan Qin Chen kepadanya sebelumnya, dan sekarang tiba waktunya untuk membalas rasa malunya. Tuan Muda Sifang tiba-tiba meremas telapak tangannya, dan kekuatan mengerikan meledak di telapak tangannya, menyebabkan gelombang fluktuasi di kehampaan. Dia memandang semua orang dengan dingin dan berkata dengan suara dingin, semuanya, segera berangkat untuk mencari tahu lokasi anak itu. Hari ini, saya akan memberitahu anak itu betapa tragis konsekuensinya jika Anda menyinggung perasaan saya. Ucap Tuan Muda Sifang penuh dengan momentum, dengan aura pembunuh yang mencengangkan melonjak di sekujur tubuhnya, aura pembunuh itu melonjak ke langit, seperti tsunami. Ya, saya akan menuruti perintah Tuan Muda. Ucap Luan Feng dan yang lainnya tampak dingin dan tegas. Segera setelah mereka selesai berbicara, mereka naik ke langit satu demi satu, seperti burung walet yang tersebar, melesat ke segala arah dan menghilang di antara langit dan bumi dalam sekejap. Nak, kali ini aku ingin melihat apa yang ingin kamu mainkan denganku. Dan Fang Muling, biarkan kamu bergaul dengan anak itu. Kali ini, aku tidak hanya akan membunuh anak itu, tetapi juga mendapatkan miliknya, dan kamu akan menjadi mainanku. Ucap Tuan Muda Sifang memiliki mata yang dingin dan wajah yang garang, seperti hantu. Pada saat ini, di tanah gelap, aura mengerikan terus melewati kehampaan. Itu adalah Luan Feng yang memimpin sekelompok master mengamuk di sini. Sekelompok master ini hanya menganggap tempat ini sebagai tanah tak berpenghuni dan terbang kemana-mana. Luan Feng berdiri dengan bangga di langit dengan kekuatan mendominasi yang luar biasa, dan dia langsung membawa semua untuk mencari kemana-mana, mereka dengan cepat mendekati lokasi Qin Chen. Dalam kehampaan yang tak ada habisnya, Qin Chen, yang memahami tempat gelap dan memadatkan kekuatan reinkarnasi, tiba-tiba membuka matanya dan melihat tidak jauh. Sesosok terbang keluar dari kekuatan gelap di kejauhan, dan dalam sekejap dia melihat Qin Chen yang sedang berlatih bersila. Tuan Luan Feng, dia ada di sini. Ada sedikit ekstasi di mata orang ini, dan dia langsung berteriak. Apa, ketemu? Orang itu ada di sini.
Pergi dan beritahu Tuan Muda secepatnya. Segera, suara berisik bergema, dan dalam sekejap, 7 atau 8 aura mengerikan mendekati tempat itu, turun dalam sekejap, dan mengelilingi Qin Chen. Melihat orang-orang ini, cahaya tajam melintas di pupil Qin Chen, tetapi dia tetap tenang dan tidak bergerak, terus berlatih dengan mata tertutup dan memahami dunia. Mereka hanyalah sekelompok ayam dan anjing, dan Qin Chen tidak peduli sama sekali. Satu-satunya pemikiran di hati Qin Chen sekarang adalah menerobos dan melampaui. Namun, tindakan ini langsung membuat marah semua orang yang hadir. Wakil Komandan Luan Feng, anak ini sangat sombong. Dia berani terus berlatih di sana ketika dia melihat kita di sini. Dia mengabaikan kita dan biarkan saya untuk membunuhnya. Ucap seorang pria kekar yang mengenakan baju besi hitam tampak jelek dan hendak bergegas menyerang Qin Chen. Tunggu sebentar, ucap Luan Feng menghentikannya. Luan Feng memandang Qin Chen sambil mencibir dan berkata dengan dingin, "Jangan khawatir, orang inilah yang diinginkan Tuan Muda secara pribadi. Kita akan lihat apakah orang ini masih bisa begitu tenang setelah Tuan Muda datang." Ya, ucap pria itu terlihat jelek, tapi dia tetap mundur. Pada saat ini, sosok-sosok muncul satu demi satu di kehampaan sekitarnya. Tian Gu dan orang kuat lainnya yang juga khawatir dengan fluktuasi di sini. Mereka bergegas ke tempat kejadian satu demi satu dan bersembunyi di kegelapan untuk mengamati. Wah, kamu berani sekali. Kamu masih berlatih saat ini. Sepertinya kamu sudah tahu takdirmu. Tiba-tiba, suara nyaring terdengar antara langit dan bumi. Saat berikutnya, dengan suara gemuruh, aura mengerikan turun dan langsung jatuh di depan Luan Feng dan yang lainnya. Saya telah bertemu Tuan Muda, ucap Luan Feng dan yang lainnya buru-buru memberi hormat dengan hormat. Orang yang datang tak lain adalah Tuan Muda Xifang. Pupilnya dipenuhi dengan sedikit rasa dingin, dan dia langsung mengunci Qin Chen di tengah kerumunan. Nak, kenapa kamu tidak datang ke sini dan mati? Melihat Qin Chen duduk bersila di sana, Tuan Muda Xifang berkata dengan dingin, matanya dingin, seperti naga yang menatap semut, dan niat membunuh yang mengerikan muncul dalam sekejap. Saat aura mengerikan ini menyapu, kekosongan di sekitarnya terus bergetar, membuat ledakan dahsyat. Menghadapi aura mengerikan dari Tuan Muda Xifang, Qin Chen tetap tidak bergerak dan tenang. Nak, kamu sedang mencari kematian. Tuan Muda Xifang sedang berbicara denganmu, tetapi kamu acuh tak acuh. Ucap pria kekar berbaju besi sangat marah dan tidak bisa menahan diri lagi, jadi dia tiba-tiba meraih Qin Chen. Sebuah telapak tangan besar muncul di antara langit dan bumi, begitu telapak tangan itu muncul, aura mengerikan segera meledak. Telapak tangan itu megah, seolah-olah telah berubah menjadi langit, menutupi dunia, dan menghancurkan Qin Chen dengan ganas, tak tertandingi. Pukulan seperti itu membuat semua orang berubah warna, dan hati mereka berdebar kencang. Kali ini, Luan Feng dan yang lainnya sama sekali tidak menghentikan pria kekar berbaju besi itu, mereka hanya melihat segala sesuatu di depan mereka sambil mencibir. Menurut mereka, Qin Chen bisa dikalahkan oleh Yuan Zhou tanpa bantuan Tuan Muda Xifang. Nak, terima saja kematianmu, ucap Yuan Zhou meraung, dan telapak tangannya yang besar langsung membungkus Qin Chen. Siapa yang berteriak-teriak di sini, menghancurkan kultivasi saya? Apakah tidak ingin hidup lagi? Dan pada saat telapak tangan besar menyelimuti Qin Chen akhirnya membuka matanya, dan dalam sekejap, sepertinya dua pelangi ilahi ditembakkan dari pupil Qin Chen. Saat berikutnya, Qin Chen berdiri tepat di depan semua orang. Saat Qin Chen berdiri, suara retakan tiba-tiba datang dari kehampaan di sekitarnya. Dalam sekejap, sepertinya ada sesuatu yang pecah di dunia. Kekuatan waktu yang mengerikan yang awalnya menekan semua orang, sebenarnya menghilang dalam sekejap. Lalu semua orang melihat Qin Chen dengan santai meninju telapak tangan besar di atas kepalanya. Mendengar ledakan Qin Chen melancarkan pukulan, hanya untuk melihat langit dan bumi runtuh, dan kekosongan di sekitarnya tiba-tiba hancur. Tidak, cepat kembali. Raungan yang mengerikan terdengar, dan kerumunan yang telah menonton dengan panik mundur. Beberapa orang kuat dengan kultivasi yang lemah bahkan dikejutkan oleh kekuatan yang mengerikan ini dan sangat terkejut hingga mereka muntah darah di tempat. Banyak orang kuat mengubah warna mereka dan buru-buru mundur. Kekuatan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka ikuti. Qin Chen melihat bahwa dengan telapak tangan biasa,
Telapak tangan mengerikan yang ditampilkan oleh Yuan Zhou mengeluarkan suara ledakan yang keras, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di telapak tangan dalam sekejap. Bagaimana ini bisa terjadi? Gumam Yuan Zhou, matanya membelalak, dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, dan Luan Feng serta orang lain di belakangnya juga menunjukkan keterkejutan di mata mereka. Yuan Zhou jelas bukan yang terlemah di antara mereka, apalagi ketika Tuan Muda Si Fang menerobos sebelumnya. Yuan Zhou juga menyerap jejak kekuatan reinkarnasi, menyebabkan kekuatannya mengalami transformasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meski belum bisa dipastikan Yuan Zhou akan mampu memasuki alam transenden, namun dengan kekuatan reinkarnasi ini, Yuan Zhou sudah bisa bersaing dengan transenden biasa. Tapi sekarang, di bawah telapak tangan Yuan Zhou, anak ini aman dan sehat. Bagaimana ini mungkin? Hanya dengan sedikit kekuatan ini, kamu mengganggu retret dan latihanku. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Suara acuh tak acuh terdengar antara langit dan bumi. Qin Chen lah yang berbicara, matanya acuh tak acuh, dan kekuatan tinju yang mengerikan meledak dari tinju yang dia lambaikan. Dengan keras, kekuatan tinju tersapu. Dalam deru ini, segala sesuatu di sekitar tersapu menjadi abu. Retakan di telapak tangan ayunan Yuan Zhou meluas dengan cepat, dan kemudian runtuh dalam sekejap. Dengan keras, Yuan Zhou merasakan kekuatan mengerikan datang darinya, dan seluruh tubuhnya terbang mundur, muntah darah di tempat akibat dampak yang mengerikan ini. Itu terlalu menakutkan. Di bawah kekuatan seperti itu, bahkan orang kuat yang setengah langkah melampaui puncak tidak dapat menahannya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur dengan cepat karena terkejut. Apakah kamu ingin pergi? Saat Yuan Zhou terbang mundur, sebuah suara dingin tiba-tiba muncul di sampingnya. Dengan ekspresi ngeri di wajahnya, dia melihat sesosok datang ke sisinya, dan menginjak dadanya dengan keras. Itu adalah Qin Chen. Dengan satu kaki, Qin Chen menginjak dada Yuan Zhou dengan keras. Tubuh kekar Yuan Zhou tiba-tiba menghantam kehampaan dengan keras, menyebabkan retakan di kehampaan satu demi satu. Terdengar bunyi retakan, dan darah berceceran. Di bawah kaki Qin Chen, tubuh Yuan Zhou hancur berkeping-keping, baju besinya retak, dan lubang besar muncul di dadanya. Ah! Yuan Zhou berteriak dengan sedih, darah muncrat dengan deras, dan teriakannya penuh dengan keengganan. Anda tahu, dia baru saja menguasai sedikit kekuatan reinkarnasi belum lama ini, dan kekuatannya sudah luar biasa. Terlebih lagi, armornya bahkan lebih tidak bisa dihancurkan. Itu terbuat dari batu Xinghai teratas dan dapat menghilangkan setidaknya 50% kekuatan Master Non-Transcendent. Apalagi Qin Chen, bahkan jika seorang Master Transcendent datang, dikombinasikan dengan jejak kekuatan reinkarnasi dan malapetaka yang telah dia kuasai sebelumnya, dia dapat menahan beberapa serangan. Namun, di bawah kaki Qin Chen, baju besinya, yang dapat menahan serangan dari kekuatan besar, langsung hancur, seolah-olah rapuh dan rentan terhadap pukulan, yang membuatnya merasa takut dan ngeri. Dengan kekuatan kecil ini, kamu masih berteriak-teriak dan menghancurkan kultivasiku. Siapa yang memberimu keberanian? Ucap Qin Chen berdiri dengan bangga di kehampaan, dengan mata acuh tak acuh dan ekspresi tenang. Di hadapan semua orang, dia mengangkat kaki kanannya, menunjuk ke kepala Yuan Zhou, dan tiba-tiba mundur dengan keras. Nak! Hentikan! Ucap Luan Feng berteriak ketika dia melihat ini, dan sebuah tombak tiba-tiba muncul di tangannya. Ratusan juta kekuatan ilahi meletus dari tombak itu, dan itu menghantam Qin Chen dengan keras. Tombak ini seketika menjadi sangat megah di dalam kehampaan, dengan cahaya ilahi bermekaran di atasnya. Setiap sinar cahaya ilahi dapat menembus sebuah planet dan tak tertahankan. Namun, Qin Chen mengabaikan tindakan Luan Feng. Di hadapan semua orang, Qin Chen mundur seperti sedang mencoba menghancurkan serangga. Tidak! Teriak Yuan Zhou menjerit melengking, darah muncrat, dan seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping. Tidak peduli bagaimana dia mengaktifkan sumbernya, dia tidak dapat menahan serangan kaki Qin Chen. Gelombang transenden setengah langkah yang bergulir muncul, dan ditangkap oleh Qin Chen di telapak tangannya. Yah! Dengan sedikit hukum waktu, ini agak berguna, gumam Qin Chen, membanting sumber itu ke dalam tubuhnya, dan dengan keras, nafas waktu mengalir di tubuh Qin Chen, sebenarnya secara langsung menyempurnakan asal-usul Yuan Zhou di depan semua orang. Gila, orang ini orang gila.
Apakah orang ini secara langsung memurnikan asal-usul orang kuat transenden setengah langkah? Melihat pemandangan ini, semua orang yang tidak jauh dari situ tercengang dan tampak tidak percaya.